Oke, selamat pagi semuanya, nak. Sehat-sehat semua gitu. Sehat Pak, sehat. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana tentang persamaan trigonometri sederhana. Di mana kemarin-kemarin saya memberikan tugas, tapi artinya mungkin kalian bisa, ada juga yang masih kurang bisa. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan materi-materi yang kemarin. Tapi tidak semua dulu ya. Nah, berhubung karena masih ada yang belum kumpul tugasnya. Oke? Oke, saya langsung saja masuk di materi, saya langsung share screen materinya. Oke. Mana? Iya, ini. Bisa lihat? Bisa, Pak. Ya, Bisa Pak. kalau bisa. Iya. Kalau bisa belajar tentang persamaan trigonometri, begini, nak. Ini kan persamaan trigonometri ini, soalnya kan selalu begini. Misalnya begini, misalnya begini. Lihat ya, sin X sama dengan 0 misalnya. Sebelum kita menjawab soal seperti ini, nah, kita harus tahu dulu bahwa di sini ada ruas kirinya sama dengan dan ruas kanannya sama dengan. Ini dasar sederhananya dulu ya. Nah, yang namanya persamaan, apapun yang ada di ruas kiri ini harus sama dengan ruas kanan. Nah, contoh, ini kan di ruas kiri tulisannya sin X. Nah, di ruas kanan ini 0. Karena persamaan trigonometri, makanya yang dirubah itu adalah 0 ini. Dirubah menjadi sin berapa yang hasilnya 0. Misalnya kita bilang sin berapa ya hasilnya 0? Sin 0. Gitu kan? Berarti ini 0 kita ganti dengan sin 0. Nah, ini kan sudah sama-sama Mi, kalau bahasa daerahnya sama-sama Mi, sin. Sin di sini, sin juga di sini. Nah, berarti ini sudah namanya persamaan trigonometri. Jadi sinnya ini sudah bisa kita coret lah, habis sinnya. Jadi yang ada tinggal X sama dengan 0. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya ruas kiri dan ruas kanan harus disamakan. Kalau misalnya nanti di ruas kirinya sin, di ruas kanannya cos misalnya. Ya, pilih cos ini yang dirubah jadi sin atau sin ini yang dirubah jadi cos. Tapi kan nanti ada teknik merubahnya. Bisa dipahami nih, nah? Bisa dipahami respon? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, jadi saya ulangi lagi sekali lagi saya ulangi bahwa apapun ini sama dengan ruas kanan, saya misalkan kotak, ruas kiri saya misalkan lingkaran, apapun kedua ruas ini harus disamakan. Kalau misalnya di sini sin, di sini juga harus sin. Di sini cos, di sini juga cos. Baru bisa dikatakan persamaan trigonometri. Bisa dipahami nih? Ya, kalau bisa kita masuk ke ini. Saya masuk ke rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, ini rumusnya. Kalau bisa ada pulpen di samping, dicatat-catat. Nah, ini. Berikut rumus persamaan trigonometri sederhana yang perlu diingat. Yang pertama ini, iya, ini yang pertama, dia katakan jika sin X sama dengan sin alfa, maka himpunan penyelesaiannya
adalah X sama dengan alfa derajat plus K dikali 360 derajat atau 180 derajat minus alfa plus K dikali 360. Timbullah pertanyaan. Apa itu alfa, Pak? Nah, ini alfa. Alfa ini sama dengan kalau dibawa ke derajat sebesar 180 derajat. Iya. Sorry. Alfa ini simbol-simbol saja, bisa diganti dengan P, bisa diganti dengan A, terserah dia lah. Iya. Tapi yang pastinya alfa itu sebesar berapa? 180 derajat. Kemudian K ini adalah bilangan konstan yang nantinya kita gantikan berapa. Terserah Anda mau ganti berapa. Tetapi Anda harus masuk ke dalam ini. Mungkin kelas 10 sudah pernah lihat ini. X lebih kecil sama dengan 360. Di sini lebih kecil sama dengan 0 derajat. Nah, gini. Biasa lihat ini. Kelas 10. Respon. Speakernya, mic-nya enggak usah di unmute, nah. Biar nanti bisa cepat responnya. Ngomong saja, enggak apa-apa. Oke, saya ulang. Karena ini agak penting dalam membaca ini, nah. Agak penting dalam mengenal ini. Ini saya ulang dulu ya. Nah, ini. Saya tulis di sini. Ini. Lebih kecil sama 360 derajat. Ini, aduh. Sorry, di sini saja. Anggaplah ini X. Nah, sini lebih kecil sama dengan 0 derajat. Maksudnya ini, X ini berada di antara, besaran X ini atau nilai X ini harus berada di antara 0 derajat dan 360. Kalau lebih nanti dari, misalnya nanti dapat 450 derajat, berarti ini sudah tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena kita sudah diberi batasan seperti ini. Antara 0 sampai 360. Nah, untuk aplikasi rumusnya nanti, ada rumus pertama, ini rumus pertamanya, rumus kedua, dan rumus ketiga. Rumus pertama ada 2, yang ini dengan yang ini. Rumus kedua untuk cos ada 2 juga, yang ini dengan ini. Rumus ketiga untuk tangan cuman 1 saja. Bisa? Nah, ini kalau bisa dicatat-catat di bukunya biar nanti asik belajarnya. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke contoh soal pertama. Nah, ini. Lihat, ini ada batasan ini. Iya. Karena ini sin, makanya kita pakai rumus sin. Mana rumusnya sin? Ah, yang ini. Ini rumusnya sin. Bisa lihat? Alfa derajat plus K kali 360 atau begini. Tunggu saya kopikan. Saya kopikan ke sini. Iya, alfa derajat kali 360. Nah, ini rumusnya kan? Ini, saya tulis saja biar jelas, biar kentara. X sama dengan alfa derajat dikali 360. Ada kan? Ada kan? Ini. Iya. K dikali 360 plus K dikali 360. Aduh, besar sekali. Plus, sini ada K dikali 360.
Sabar ya. Nah, ini. Tanya. Iya. Iya, sini alfa derajat plus K dikali 360. Atau, nah, lagi satu, X sama dengan apa tadi? 100, ini lihat, 180 minus alfa derajat. Nih, 180 minus alfa derajat, balas kurung, plus. Nah, lihat lagi nih, biar nanti enggak susah-susah, plus K dikali 360 plus K dikali 360. Inilah kedua rumusnya. Kedua rumus inilah yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Iya. Sin X sama dengan berapa? Nah, di sini soalnya enggak bagus kopinya. Inilah soal yang sebenarnya ini. Ini soal yang sebenarnya. Iya. Ini. Rumusnya seperti ini ya, diingat ya, ini rumusnya ya. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena ini soalnya adalah sin. Nah, seperti tadi kita asumsikan, kita katakan bahwa katanya tadi ruas kiri dan ruas kanan ini, ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama. Makanya kita cari sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3. Ada yang bisa jawab? Sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3? Respon. Halo? Sin 60 derajat, Pak. Sin berapa? 60 derajat. Oke, betul. Jadi saya tulis di sini, sin X sama dengan sin 60 derajat. Kenapa begini, Pak? Karena kamu sendiri katakan bahwa sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, inilah dasarnya. Jadi pada prinsipnya di sini sudah sin dan di sini sudah sin. Berarti ini sudah dikatakan persamaan trigonometri. Nah, sinnya kita habiskan. Kita habiskan sinnya. Jadi X-nya tinggal 60 derajat. Bisa dipahami nih? Nah, dimasukkanlah ke dalam rumus ini. Nah, rumus yang pertama tadi, X sama dengan 60 derajat plus K dikali 360. Pertanyaannya, Pak, kenapa 60 di sini? Karena alfanya tadi, X-nya, alfanya ini sebesar berapa? Ini 60 derajat. Akibat dari pergantian 1/2 akar 3 ini. Ya. Bisa dipahami, nak? Bisa, Pak. Bisa? Iya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa mengerti kalau kenapa di sini minus K? Bisa? Bisa mengerti? Bisa paham kenapa minus K? Bisa, nak? Ya. Iya. Kenapa di sini minus K? Kenapa di sini minus K? K ini kita pindah ruaskan ke sana, bisa? Iya, jadi K positif ini pindah ke ruas kiri melewati sama dengan, otomatis tandanya berubah. Bisa, atau begini saja, bisalah kita balik. Minus K. Bisa? Atau begini, kita langsung kerjakan saja. Jadi saya tulis begini, bisa juga begini. X sama dengan 60 derajat plus K dikali 360. Kita ambil pemisalan. K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. Maka X-nya ini sama dengan, K ini ganti dengan 0. Nah, 0 kali 360
Berarti 306, 0 kali 360 sama dengan 0. Berarti 60 derajat ditambah 0 tetap saja 60 derajat. Bisa pahamin ya? Bisa, Pak. Ya, jadi di sini dia dapat 60 derajat, berarti masih memenuhi ini kan? Bisa lihat. Masih memenuhi. Kenapa? Karena 60 ini masih berada di antara 0 sampai 360 derajat. Bisa? Nah, sekarang kita ganti lagi X-nya sama dengan 1. X-nya sama K-nya sama dengan 1. Kita ganti K-nya sama dengan 1. Berarti 1 di sini 1 dikali 360, 360. Kita tambah 60, dia menjadi 420. Ini. Berarti dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena batasannya cuma sampai di sini. Bisa pahami nih, Nak? Bisa? Ya, Pak. Bisa Ya. Pak, bisa Pak. Ya. Jadi kalau didapat nih ceritanya tidak memenuhi, sudah tinggalkan. Jadi untuk K itu, untuk K selalunya kita mulai dari 0. Kalau masih memenuhi, ganti lagi dengan 1. Kalau masih memenuhi, kasih naik 2. Kalau masih memenuhi, kasih naik 3. Bisa pahami itu, Dak? Ya. Bisa, Pak. Bisa. Ya, karena ini sudah 420, berarti sudah tidak memenuhi. Nah, makanya kita pindah ke rumus kedua. Nah, jadi yang memenuhi tadi di sini cuma 60 derajat. Oke? Nah, kita pindah ke rumus kedua. Ganti lagi K-nya, K ini kita ganti mulai lagi dari 0. Nah, ternyata kita dapat 180 dikurang 60. Bisa pahami nih? Bisa pahami nih 180 kurang 60 dari mana? Bisa? Respon. Dari mana, Pak? Ini 180 dikurang 60, bisa paham dari mana dapatnya sumbernya? Rumusnya tadi kan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ya, kalau bisa langsung kita kurangkan. 180 dikurang 60, berapa mami itu? Tinggal 120. Jadi dia dapat di sini 120. Ditambah 0. Kenapa 0 di sini? Karena K-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 dikali 360, hasilnya 0. Ditambah 120 ini, hasilnya 120. Memenuhi tidak untuk ini? Memenuhi. Nah, sekarang kita masuk lagi di K-nya sama dengan 1. Nah, ternyata dia dapat 480. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi. Iya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya tinggal ini. Yang memenuhi saja diambil. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dengan 120 derajat. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ada Pak. pertanyaan? Tidak ada. Bisa pahami nih, Nak? Insya Allah. Iya. Sarah tinggal di mana kok, Sarah? Jalan Haji Abdullah, Pak. Oh iya. Oke. Siap Jina toh? Ya, Pak. Siap. Oke, kita lanjut bisa lanjut soal kedua. Nah, ini Bisa. keren. Ya. Nah, kita masuk lagi. Jadi ceritanya sekarang bukan lagi sin, tapi dia kos. Nah, apalagi rumusnya kos tadi? Apa rumusnya kos? Nah, kembali lagi ke sini. Ini.
Oke. Ya, bisa hafal rumusnya ini toh? Ya, alfa plus 360. Nah, alfa plus K kali 360. Di bawahnya minus alfa derajat. Oke, jadi rumusnya katanya alfa plus K dikali 360. Atau minus alfa plus K dikali 360. Itu rumusnya ya? Iya. Nah, lihat dulu. Iya. Oke. Untuk cos. Lihat untuk cos. Iya, lihat untuk cos. Iya. Alfa derajat plus K dikali 360. Atau minus alfa derajat plus K dikali 360. Oke, kita lanjut. Jadi rumusnya tetap 2. Nah, ini rumusnya 2 ya. Nah, sekarang lihat. Kita ini soalnya cos X sama dengan 1/2. Batasannya ini. Iya, batasannya ini. Berarti kita cari lagi cos titik-titik yang hasilnya sama dengan 1/2. Cos berapa coba? Ayo. 60 Cos derajat. 6. Betul. Coba hitung-hitung. Jadi kita masuk berapa? Cos 60 derajat. Iya, ada jawabannya di sini Nalia Ya, enggak apa-apa, yang penting kamu bisa paham. Oke. Sehingga soal ini kita ganti langsung. Cos X sama dengan cos 60 derajat. Otomatis dia sudah menjadi persamaan trigonometri. Kita habiskan cosnya. Jadi alfanya, X-nya ini atau alfanya tinggal 60 derajat. Bisa? Nah, masukkan ke rumus pertama. 60 derajat plus K dikali 360. Nah, langsung ganti K sama dengan 0. 0 kali 360 derajat hasilnya 0. Ditambah 60 derajat hasilnya 60. Memenuhi tidak? Memenuhi. Bisa? Kita ganti lagi dengan 1. 1 kali 360 plus 60 berarti sudah 420. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena kita cuma dikasih batasan sini 0 sampai 360. Bisa paham enggak? Iya. Karena ini sudah tidak memenuhi, makanya kita pindah ke rumus kedua. Nah, ini rumus keduanya. Oke. Nah, berarti saya tulis rumus keduanya. Apa tadi rumus keduanya bunyinya, Sarah? X sama dengan berapa? Minus alfa plus K dikali 360. Oke. Alfanya berapa tadi? Besaran X-nya 60 derajat. Berarti saya tulis minus 60 derajat. Bisa? Plus K dikali 360. K-nya kita ganti dengan 0, maka ini menjadi 0. Ditambah minus 60 derajat, hasilnya minus 60 derajat. Ini tidak memenuhi. Bisa paham? Karena batasan ini 0 sampai 360. Nah, jadi di sini ditulis tidak memenuhi. Nah, ganti dengan 1. Ya, kita ganti dengan 1 ini. 1 kali 360 hasilnya 360. Saya kurang 60. Bisa? Berarti hasilnya 300. Dia memenuhi di sini. Nah, ganti dengan 2. Hasilnya 660. Nah, dia sudah tidak memenuhi.
Nah, kalau sudah tidak memenuhi ya berhenti. 2 saja tidak memenuhi, apalagi 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi saya ambil. 60 memenuhi dengan 300 memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya ini 60 derajat dengan 300 derajat. Bisa pahami? Bisa. Iya. Oke, soal terakhir ya. Iya. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Saya ambil langsung dari Oh, tangan. Nah, ini tangan. jadi Tangan X sama dengan 1/3 akar 3. Sekarang kita naik lagi. Tangan seberapa yang hasilnya sama dengan Apa? 1/3 akar 3. Tangan seberapa ini? Hah? Ya, posisi. Mana? Ada sini. Tangan seberapa dulu? Kapang. Tangan seberapa? Iya, iya. 30 derajat. Pasti bingung Mogo? Kenapa kau bingung? Karena di sini sudah pi. Bisa? Nah, sebelum Bisa. lanjut. Nah, lihat dulu. Pi ini, nak. Pi ini sama dengan 180 derajat. Bisa? Jadi ini pi ini dibaca pi. Iya. Besarannya 180 derajat. Oke? Iya. Jadi tangan seberapa yang hasilnya 1/3 akar 3? Ini nih. Langsung dia dapatkan sini. Tangan pi per 6. 180 bagi 6 berapa, Seng? 30. Nah, 30. 30 derajat. Jadi jadi kalau soalnya ini saya mau bawa ke yang tadi, begini modelnya. Begini modelnya toh. Tangan X sama dengan tangan 30 derajat. Tapi persyaratan yang dia kasih Kina bukan dibawa ke derajat, tapi dibawa ke radian. Dia pakai radian. Jadi kalau ada pipinya, itu dibaca radian. Radian. Jadi bukan lagi pakai simbol derajat, tapi dia pakai radian. Nah, perlu kalian ketahui bahwa besaran pi itu 180. Nah, supaya dapat 30, berarti dibagi berapa ini 180 supaya dapat 30? Kita bagi berapa? Bagi 6. Berarti dia menjadi 180 per 6. Nah, 180 ini kan setara dengan pi. Makanya dia menjadi pi per 6. Pi per 6 ini setara dengan 30. Bisa paham? Bisa. Bisa, Iya. Pak. Paham, Pak. Iya, oke. Kalau bisa, jadi saya lanjut Minana. Iya. Jadi saya matikan tangannya, saya matikan tangannya. Jadi X-nya sama dengan tinggal pi per 6. Bisa? X-nya sama dengan pi per 6. Rumusnya tangan kan cuma satu tadi toh. Alfa plus K dikali Pi. pi. Begitu kan? Nah, rumusnya. Nah, tinggal kita kasih masuk. Untuk tetap ini lakukan ini 1, 2, 3. Ah, kita ganti K-nya sama dengan 0. 0 dikali pi tetap hasilnya 0. Berarti di sini hasilnya adalah pi per 6. Ataukah setara dengan 30 derajat. Bisa? Ya, ganti dengan 1. 1 kali pi tetap pi. Bisa? Ditambah pi per 6. Begini. Lihat dulu. Bagaimana cara selesaikannya sehingga dia dapat 7 pi per 6. Ini. Pi per 6 plus ini. 1 kali pi tetap dia pi. Nah, kita taruh saya per 1. Baru kita kali silang. 1 kali pi ini tetap pi. Ditambah. Kan tambah ini toh. 6 dikali pi 6 pi
dibagi 6 kali 1, 6. 1 pi ditambah 6 pi sama dengan 7 pi per 6. Maka ini dapat nih 7 pi per 6. Bisa? Nah, sekarang kita analisa dulu memenuhi apa tidak. Begitu kan? Nah, 7 pi per 6 ini 7 dikali 180 per 6. Kenapa diganti 180? Karena kita katakan tadi bahwa pi ini setara dengan 180. Nah, 180 dibagi 6 hasilnya 30. 30 kali 7 hasilnya 210. Masih memenuhi. Bisa paham? Bisa paham? Bisa? Bisa paham, Nak? Bisa, Pak. Ya, Iya. Pak. Nah, karena masih memenuhi, kita lanjut lagi ke sama dengan 2. Kenapa ditambah terus ini, Pak? Selama dia masih memenuhi, maka digit ini akan bertambah. Nah, kita uji lagi 2 pi plus 3 pi per 6. Ternyata hasilnya sudah 13 per 6 pi. Dia sudah tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya ini barang. Maka himpunan penyelesaiannya himpunan penyelesaiannya adalah, saya singkat-singkat saja, HP, bukan handphone ya. Himpunan penyelesaian sama dengan berapa tadi yang memenuhi? Pi per 6 dengan 7 pi per 6. Bisa paham sampai sini, Nak? Bisa paham, Nak? Iya. Kalau bisa paham, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan biar tidak boros-boros data. Tapi materi kita akan berlanjut berikutnya ya, Nak. Materi kita akan berlanjut berikutnya. Tapi yang berikutnya itu saya sudah pasangkan antara sin dengan kos, ataukah kos dengan tangan. Bisa dipahami? Ya. Oke, sekarang saya lihat dulu ya. Saya keluar dari share screen-nya. Saya keluar dari share screen. Partisipannya di sini yang ikut partisipan ada 24 orang. Ada 24 orang. Terus ada saya lihat yang satu perangkat, satu piranti 2 orang. Berarti kan di dalam room ada saya 1. Berarti 24 di sini, berarti 23 yang ikut. Tetapi ada satu piranti 2 orang. Ini Isya dengan Arya. Isya dengan Arya ini 2 orang, berarti tetap yang ikut ada 24 orang. Bisa pahami nih, Nak? Bisa. Oke. Nah, kalau sudah bisa paham, setelah ini buat daftar hadirmu, bisa kirim ke HP saya, WA saya. List daftar hadir kirim ke WA saya. Bisa, Nak, semua ya? Oke. Ya, kalau bisa semuanya, pertemuan kita saya akhiri sampai di sini. Sehat selalu semuanya, Nak. Tetap jaga kesehatan. Bisa? Jaga kesehatan dan selama pandemi ini sinkronkanlah, aturlah waktumu, bagaimana kamu bisa belajar dan bagaimana menjaga kesehatan dan bagaimana memperhatikan orang tua. Bisa dipahami nih, Nak? Ya, Pak. Oke. Jadi saya ulangi lagi, minta tolong setelah ini daftar hadirnya dikirim ke WA saya. Dan yang terakhir, perhatikan tugasnya. Perhatikan tugasnya.
Ya, Pak. Oke. Oke, saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Terima kasih dan selamat siang. Yang boleh keluar boleh. Yang Pak. Ya, Sama Klasik, Raki. ya aku upload di YouTube saya. Assalamualaikum, Pak. Saya upload ya. Sama Raki. Ya, Pak. Tadi Ya, tidak saya upload ya. Ya. Ya, Pak. Oke, waalaikumsalam. Lainnya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Oke. Ya. Ya. Oke, pertemuan berikut kita begini lagi.